Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersyukur, selalu memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur dan keberkahan di dalamnya untuk meningkatkan lapisan keimanan kita sehingga kita bisa saling mengajak dalam ketakwaan dan keimanan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan usaha beliau sampai saat ini alhamdulillah kita bisa merasakan hidup di dalam kalimat la ilaha illallah dan untuk mengutarakan tauhid di dalamnya. Baik, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makarimil akhlak di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati bab fasal makarimil akhlak di Al-Ihsan lil Muta'allim. Jadi fasal yang menjelaskan tentang berbuat baiknya seorang guru kepada muridnya. Jadi kita sudah membahas juga tentang bagaimana seorang guru itu menghukum atau memberi pelajaran kepada santri atau muridnya yang sedikit berbeda. Bisa disebut istimewa atau ada yang nakal lah. Ada yang nakal, wajar, misalkan anak-anak dan yang lainnya. Jadi di sini sekedar murajaah. Jadi wayam bagi an yu'addibal al-muta'allim ala tadrij bil adab as-sunniyah. Jadi hendaklah para guru itu memberikan teguran atau peringatan untuk santrinya dengan peringatan yang tidak keluar dari sunnah. Kemudian asyaim al-murdiyah, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'alal ikhlas. Kemudian selalu memberitahu secara berulang-ulang dan terus-menerus bahwasanya hal yang ia lakukan dalam masalah agama, kemudian apa yang ia cari itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lambang keikhlasan. Kemudian kita lanjut ke fasal selanjutnya. Ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Jadi kita sudah ma'ruf bahwa hukum dari mengajar itu adalah fardu kifayah. Cukup satu orang untuk mengajarkan ilmu hal, baik itu ilmu hal maupun ilmu ahayin. Jadi ilmu yang harus dipelajari saat ini juga karena memiliki urgensi yang sangat, seperti ilmu tentang sholat, kemudian ilmu tentang bagaimana bermuamalah, itu adalah ilmu hal. Jadi ilmu yang harus dipelajari saat ini juga. Kemudian ahayin, ilmu yang dipelajari sekarang untuk nanti. Misal kalau ada yang belum haji, dari sekarang sudah belajar haji. Yang belum menikah, dari sekarang udah mempelajari tentang serba-serbi pernikahan. Kemudian yang belum poligami, waduh, kan nyambung ke sana lagi.
Mau pelatihan apa enggak nih Bapak-bapak nih? Yang ngomong aja takut. Baik. Itu disebut ilmul ahayin. Jadi mengajarkan para santri itu sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Cukup dilakukan untuk satu orang, cukup dilakukan oleh satu orang, maka gugur kewajiban untuk yang lainnya di tempat tersebut. Fa in lam yakun man yasluh illa wahid ta'ayyan. Jadi ya itu penjelasan tentang fardu kifayah. Dipilih orang yang bisa mengajar, kemudian dipilih orang yang menuntut ilmu untuk bisa mengajar. Jadi ketika ada suatu kaum tidak ada yang bisa tentang ilmu agama, maka pemimpinnya wajib untuk menunjuk satu orang yang paling mungkin dan memiliki kapasitas untuk belajar. Kalau enggak punya finansial dibiayain. Kalau misal kekurangan apa ditambahin. Jadi wajib untuk mengutus satu orang minimal untuk belajar keluar dan menyampaikan ilmu agama kepada kaum tersebut. Jadi di sini dipilih. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulut ta'lim bi ba'dihim, agar para jamaah itu mendapatkan ta'lim yang baik, jadi saling mengajarkan di antara mereka. Fa inim tana'u kullahum athamu. Jadi kalau misalkan mereka enggan untuk memilih orang untuk mengajarkan ilmu, maka seluruhnya berdosa. Jadi ini penting sekali. Mungkin ini beberapa tempat luput dari hukum ini. Jadi banyak yang tidak mengetahui, akhirnya jadi bodoh amat. Jadi ada pengalaman seorang teman dari Karangasem tuh sholat taraweh di Ting Tali kalau nggak salah nama tempatnya. Jadi ada tempat pemukiman, terus di sana ada musola dan musolanya lumayan angker lah. Masuk ke sana, tiba-tiba kan ada beberapa orang saja yang sholat. Tiba-tiba dia berdiri, dia di saf depan, dia disuruh jadi imam, bacaannya bagus, langsung disuruh kultum. Setelah kultum, kok diajak ngobrol sama orang sana. Pak, kalau misal Bapak ndak ada yang kultum, kemudian yang imam itu aja, yang dibaca itu aja. Nah, ini orang awam tahu Al-Quran itu ada 30 juz yang dibaca Qul Falaq bin Nas misalkan. Akhirnya resah dia. Tahu ada orang yang memiliki kapasitas, akhirnya semangat. Nah itu, kalau misal keadaannya seperti itu, dan orang di sana tidak ada kesadaran untuk memunculkan orang yang belajar agama khusus, maka semua orang di sana itu berdosa. Berat ini Pak. Hukum fardu kifayah ini kelihatannya slow gitu ya. Udah dia aja dah. Tapi ternyata kalau enggak ada, kita dosa juga yang fardu kifayah, misal kayak mengurus jenazah, fardu kifayah. Azan dan iqamat, fardu kifayah. Kalau di mazhab Syafi'i yang rajih dikatakan oleh Imam Nawawi, fardu kifayah salat jamaah itu berbahaya sekali tuh. Kalau misal kita itu luput dari hukum tersebut kemudian abai, jadi fardu kifayah yang harusnya terjadi tapi tidak terjadi, semua dosa. Semuanya dosa. Jadi ada orang yang tidak sadar, dia kayak tidak ngapa-ngapain, ikutan dosa. Nah itu adalah harga yang dibayar karena telah meremehkan syariat. Makanya kan Imam Syafi'i itu selalu berhati-hati ketika menyampaikan. Jadi Imamul Ihtiyat, Imam Syafi'i itu selalu berhati-hati ketika menyampaikan hukum. Ya, salah satunya agar tidak meremehkan ibadah. Jadi ulama berkata, ketika orang itu sudah berada dalam derajat keimanan yang memang benar-benar sungguh, dia akan mewajibkan hal-hal sunnah pada dirinya.
kemudian mengharamkan hal-hal makruh untuk ia lakukan. Nah itu bukan memindah hukum ya, tapi mewajibkan bagi diri untuk menjalankan hal-hal yang sunnah dan mengharamkan diri bahkan untuk hal-hal yang makruh. Tajrubah, agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah jauh dari hal yang haram. Jadi itu. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal harju 'anil baqin. Jadi kalau udah dilakukan sebagian orang saja, maka jatuh dosa pada semuanya. Tapi untuk satu orang ini semuanya bertanggung jawab. Misal, tidak ada orang yang bisa azan sama sekali. Tapi ada satu orang yang bisa azan. Tapi orang ini adalah khunsa. Khunsa itu apa? Berkelamin ganda. Entah apa bentuknya ya, Bapak. Pokoknya dia berkelamin ganda. Dan khunsa tidak boleh azan. Jadi dia itu karena tidak jelas dia itu laki-laki atau perempuan. Karena syariat azan itu diturunkan untuk laki-laki. Kemudian khunsa ini yang azan terus tanpa ada yang mengetahui azan itu harus laki-laki. Kemudian tidak ada yang mau mengutus orang untuk hanya belajar azan. Satu desa berdosa, menelantarkan mayat dan yang lainnya. Di satu desa itu berdosa. Kita harus hati-hati, jangan sampai jangan sampai menganggap remeh sama kalimat satu orang saja cukup. Gitu. Kemudian wa in tuliba min ahadihim wamtana'a fa azhar al-wajhain annahu la ya'tham lakinnahu yukrahu lahu dzalika in lam yakun uzrun. Jadi kalau misalkan wa in tuliba min ahadihim wamtana'a. Jadi kalau misal diminta nih satu orang untuk pergi menuntut ilmu, kemudian mengajarkan kepada satu kaum, kemudian ia menolak atau dihalang-halangi, fa azhar al-wajhaini annahu la ya'tham. Jadi ada yang bilang tidak berdosa, lakin yukrahu lahu dzalika in lam yakun uzrun. Dimakruhkan yang seperti itu. Maksudnya kadar dosanya. Jadi apabila memang sudah tidak bisa sama sekali karena ada satu dan lain hal, kalau misalkan dia berangkat itu dia nyawanya terancam, ya itu bagian dari uzur. Baik. Kemudian yang selanjutnya faslun yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihi. Disunnahkan bagi seorang pengajar untuk harisan, selalu bersemangat ala ta'limihim, untuk mengajarkan santri-santrinya. Jadi artinya semangat itu dia enggak loyo-loyoan, jadi cuma karena males hawanya mendung enggak mau ngajar gitu. Terus karena AC-nya di musola mati enggak mau ngajar. Berat nih masalah. AC mati, Kang Wong sholat jamaah DN, dia ngajain ke bus. Ya Allah, masalah. Jadi itu tidak seyogianya bagi seorang guru untuk berbuat seperti itu. Jadi an yakuna harisan, bersemangat, selalu bahkan ia mencoba untuk menyisihkan waktu untuk mengajar. Mu'siran zalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidururiyah. Mu'siran zalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah. Jadi ya dibandingin nyari uang untuk dirinya sendirilah dalam masalah dunia nih ya. Allati laysat bidururiyah. Dan memang itu enggak penting-penting sekali, masih bisa ditinggalkan untuk mengajar. Jadi hendaklah memang seorang penuntut ilmu yang memiliki kapasitas, dia itu fokus. Kemudian kalau punya ini mengkalimatkannya gimana ya? Jadi dari lebih baik
dia itu mengajar daripada mencari harta yang tidak ada faedahnya, yang nggak penting-penting amat, gitulah. Jadi kalau misalkan ada waktu luang nih sebenarnya, dia udah tidak jam kerja tapi tetap dia kerja untuk nyari dunia yang sebenarnya sudah cukup, tidak menuntut ilmu, tidak mau mengajar. Nah, dibandingin itu seharusnya dia itu mengajar. Ini mu'siron zalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidururiyah. Yang mana hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Wa an yufragha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim minal asbab asyaghilah kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah. Jadi hendaklah juga bagi seorang pengajar itu untuk mengosongkan hatinya ketika ia duduk mengajar dari hal-hal yang menyibukkannya untuk mengajar. Jadi minal asbab asyaghilah, sebab-sebab yang menyibukkan pikirannya itu di luar mengajar. Wahya katsiratun ma'rufah. Dan hal ini memang benar banyak terjadi. Artinya profesional lah di sini. Satu kalimat ini diwakili oleh satu kata, profesional. Jadi ketika mengajar, ketika di luar. Jangan urusan rumah tangga dibawa ke sini. Piring nasi dibawa ke meja ngajar. Kenapa bawa piring sama nasi? Istri enggak masak, enggak enak mutus Ustaz. Tolong jangan nanya, ya Allah. Itu namanya enggak profesional. Jadi memang benar-benar harus mengosongkan pikiran dari hal-hal yang di luar mengajar gitu. Jadi enggak bawa baper lah ke sini. Jadi tengkar sama orang, kebetulan ada masalah sama orang tua santrinya misalkan. Wih, santrinya dihajar terus ente jawab, lari keliling lapangan kalau enggak bisa. Padahal masalahnya sama orang tuanya. Itu namanya baper. Nah, gimana? Jangan-jangan pernah nih pengalamannya. Ya, hal itu lebih baik dijauhi dan memang tidak boleh sebenarnya. Karena itu akan mempengaruhi mental santri. Jadi santri itu kadang peka dia. Ustadznya ada masalah nih. Gitu. Mukanya dilipat pas ngajar. Biasanya kenyem kok sekarang nyebeng. Biasanya setiap ngajar ngasih uang kok sekarang minta. Peragat. Jadi gitu. Untuk seorang pengajar hendaklah memang benar-benar profesional. Mengajar hal yang di luar lain dengan hal yang di luar. Dan yang sekali lagi kita tekankan, kita sudah baca di beberapa fasal Imam Nawawi itu bahkan mengulang agar kita itu tidak tebang pilih. Agar kita itu tidak pilih kasih. Baik yang kita ajarkan itu anak kita sendiri ataupun anak orang lain. Jangan mentang-mentang anak kita enggak dihukum. Bahkan kalau bisa tempelengannya paling keras ke anak kita. Dan bukan nyuruh nempeleng ya, KDRT. Kalau bisa memang kita tuh lebih tegas ke anak kita pribadi. Di luar itu mungkin jangan dibedakan ketika kita mengajar anak seorang petinggi, anak seorang khalifah. Itu jangan sampai menjadi hal yang beda. Kemudian ini ya Mas, ini memang agak berat ya kalau misalkan disampaikan karena mungkin banyak terjadi. Tidak boleh hukumnya bagi seorang pengajar menerima hadiah dari orang tua santrinya. Karena apa? Yaitu akan menimbulkan mailul qulub. Jadi akan menimbulkan kecondongan yang tidak diinginkan. Memang sih kita tuh enggak. Tapi memang ketika praktek bisa jadi sudah mau dimarahin. Ente ingat ibunya kemarin ngasih uang 10 juta. Mundur langsung. 10 juta. Akhirnya enggak jadi. Besoknya datang lagi ngasih jajan 1 dus, ngasih mie 2 dus. Mau ngemarahin, maresud mam sari mini banget bisa. Akhirnya sulit lagi.
Makanya tidak diperkenankan. Kalau dibilang haram keras sekali ya, janganlah, tidak diperkenankan. Nah, kadang kan tidak enak ya Bapak-bapak. Jadi ketika kita menolak itu takut apa, tapi memang ya menyampaikan kebaikan itu ada konsekuensinya. Cara yang terbaik adalah ketika ada orang tua murid, ini kan bisa jadi untuk menghargai kita ya, untuk menghargai kita. Misal orang tua murid itu mau memberi kita bentuk bentuknya itu parcel seperti itu, kita langsung bilang, ya udah Bu, ini buat anak-anak aja ya. Nah, bilang kayak gitu misal. Ini bagian dari parenting ya yang diajarin sama Imam Nawawi. Kecuali ada misal orang tua atau keluarga dari murid kita menghibahkan sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak, yang mana kita yang mengelola. Nah, ini kan beda nih masalahnya nih. Misal, Ustadz, ana punya tanah, ana punya uang, bolehlah antum kelola buat bangun pondok tahfiz misalkan. Pondok khusus belajar kitab kuning. Nah, ini kan kemaslahatan. Gak mungkin kita gak enak sama anaknya orang kalau kayak gitu. Nah, harusnya kita bisa lebih, ini bapak ente yang bangun, ana cuma mengelola. Ente mau malas-malas di sini, langsung praktek nih ya. Baik, kira-kira seperti itulah. Makanya harus hati-hati dengan mailul qulub ini, dengan kecondongan hati. Baik. Kemudian wa an yakuna harisan ala tafhimihi. Dan hendaklah ia juga bersemangat untuk memahamkan santrinya. Memahamkan santrinya itu ndak lelah gitu loh. Ndak ngenyek. Jadi ketika santri tidak paham itu jangan gini aja nggak paham. Ya Allah, itu kotor sekali itu. Itu adalah perkataan yang kotor itu. Jadi gini aja nggak paham. Kalau misal kita lelah, jangan seperti itu. Jadi ketika ada santri kita yang belum paham, siapa yang belum paham angkat tangan, kita jelaskan. Siapa yang belum paham, yang angkat tangan, kita jelaskan. Siapa yang belum paham, lagi dia angkat tangan, mohon maaf ya, nanti di kamar tanya sama temennya, misalkan gitu. Jangan sampai kita itu meluap-luap, akhirnya mencerca orang dan ngenyek. Bahkan mungkin, ini nanti kita punya anak ya, jadi jangan sampai kita itu menghajar orang karena ketidakmampuan yang memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang pengen anaknya itu mikirnya lambat, kemudian enggak kuat nerima pelajaran banyak-banyak, kan enggak ada yang pengen. Tapi kalau memang ngomongin takdir lagi ya, kadang kita salah memahami takdir. Jadi ayat yang sudah kita tahu bersama, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian cintai itu buruk bagi kalian, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi bisa jadi yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian. Ini adalah konsep memandang takdir, Bapak-bapak. Jadi ada memang takdir yang memang sudah itu adanya. Kita punya anak misalkan yang istimewa, kita punya murid yang istimewa. Jangan kita anggap itu adalah hal musibah, karena kita tidak menyukai itu. Jadi memandangnya perspektif asa antakrohu wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita nggak suka nih, tapi ini adalah baik bagi kita. Oh, ini ujian agar keimanan kita bertambah, dan ini nikmat agar pahala kita selalu nambah. Jadi gitu cara mandang takdir. Nah, di sini berkaitan dengan parenting yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi kita harus tetap semangat untuk memahamkan. Kalau ada yang belum paham, jelaskan sebisa kita. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan hendaklah seorang pengajar itu memberikan pelajaran bagi manusia sesuai dengan kemampuannya. Ma yaliqu bihi. Fala yuksiru ala man la yahtamilul iktsar. Jangan dibebankan beban yang banyak dalam hal pelajaran kepada orang yang tidak tahan. Tidak tahan kalau pelajaran itu terlalu banyak. Wala yuqassir liman yahtamiluz ziyadah.
Kemudian jangan kita ngasihnya dikit ke orang yang bisa banyak gitu. Jadi kalau kita tahu nih santri kita nggak terlalu bisa nerima pelajaran yang banyak, jangan kita paksa inti harus hafal banyak, tapi pelan-pelan berkesinambungan, lama-lama pinter. Kemudian ketika kita ngelihat santri kita itu pinter sekali, dia bisa ngafal semuanya dalam sekali lihat, ya kasih dia banyak hafalan, jangan hasad. Jangan kita lihat, pinter sekali nih murid, kalau anak kasih semua dong kalah anak. Dong diganti anak jadi guru di sini. Makan apa anak? Jangan sampai kita hasad sama murid sendiri. Hasad sama murid sendiri ya, kalau sama teman sendiri ya masih mending ya, tapi enggak boleh juga. Jadi gitu. Kita harus memberikan orang itu sesuai dengan porsinya. Jadi Imam Nawawi ini sedang berbicara tentang parenting. Kemudian wa ya'khudhuhum bi i'adati mahfuzatihim. Jadi kalau orang yang pintar itu ya dikasih banyak pelajaran, kemudian disuruh ngulang-ngulang. Karena misalkan Rasulullah itu menikahi Aisyah karena apa? Selain karena cantik, karena Aisyah ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi potensial Aisyah ini akhirnya dinikahi oleh Rasul dan diberikan ilmu yang banyak serta diperintahkan untuk mengulang-ulang ilmunya. Wa yusni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Dan hendaklah bagi seorang guru memuji ma dhaharat najabatuhu, memuji santri atau murid yang terlihat pintar. Jadi dia itu misalkan kalau ditanya jawabannya benar, kemudian ngerjain tugasnya selalu bagus nilainya. Nah ini pantas untuk dipuji. Malam yakhsha alaihi fitnah, selama tidak ditakutkan terjadi fitnah. Bi'ijabin aw ghairihi, dengan rasa kagum yang terlalu atau yang selainnya. Jadi memang memuji itu enggak boleh terlalu itu cerdas sekali tuh anak saya. Anak saya lagi. Itu cerdas sekali anak itu. Masya Allah. Saya mengajarnya kok dia sekali lihat langsung hafal. Setara Einstein kayaknya. Itu bisa fitnah. Jadi orang yang ngedengerin itu bisa jadi dengki. Kemudian orang yang ngedengerin bisa jadi malah menimbulkan ain. Jadi ini orang nih. Jadi dari tatapan matanya tuh hasannya luar biasa. Akhirnya terjadi ain. Jadi dipuji tapi sewajarnya saja. Ini berlaku untuk santri ataupun anak kita. Malam yakhsha alaihi fitnah, selama tidak ada takut terjadi fitnah. Wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan malam yakhsha alaihi tanfirahu. Kemudian barang siapa yang bermain-main, kemudian tidak memperhatikan pelajaran, tidak baiklah, nakal, itu annafahu ta'nifan latifan, sedikit keras bolehlah, jadi sama dia sedikit keras, malam yakhsha alaihi tanfirahu, selama dia itu jadi tidak kabur gitu ya. Jadi kalau misalkan nakal, ribut di majelis itu selalu bikin onar, ngomongin gurunya dihajar. Nah kita itu boleh agak keras sedikit sama dia, tapi jangan sampai dia itu kabur. Ente, berat, itu pasti kabur nih apa nih? Gurunya. Jangan sampai terlalu keras, sampai mecut, sampai ya Allah, sampai kayak UFC, tinju, Manny Pacquiao, Mayweather, keluar semua. Jadi jangan sampai keterlaluan. Akhirnya orang yang anak yang seharusnya bisa jadi cerdas, akhirnya karena keteledoran kita mentakdib jadi lari dan bisa jadi dia jadi orang yang urakan dan tidak paham agama sama sekali. Jadi harus sabar. Kalau mau keras ya keras sedikit. Jangan terlalu nyemprakin. Kemudian wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tuzharu minhu. Baru tadi disinggung. Langsung dikasih tahu wala yahsudu ahadun au wala yahsadu ahadun. Wala yahsadu ahadan
minhum li bara'atin tuzharu minhu. Janganlah seorang muallim atau guru itu bersifat hasad kepada muridnya karena kecerdasan muridnya. Jadi dilihat muridnya cerdas sekali, akhirnya hasad. Yang harusnya dia dikasih pelajaran lebih, akhirnya tidak dikasih. Selalu hasad. Wala yastaksiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi. Kemudian jangan menganggap yang diberikan oleh Allah kepada dia dari kecerdasan itu terlalu berlebihan. Jadi jangan cerdas sekali, luar biasa, masya Allah. Itu wala yastaksiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi. Gak boleh kita hasad, tapi tidak boleh terlampau kagum sehingga kita itu terlalu memujinya. Jadi di tengah-tengah dia. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Sesungguhnya hasad kepada orang asing saja itu adalah haramu syadidit tahrim. Jadi dia itu haram yang haramnya itu sangat gitu. Haram sekali, ya walaupun haram tidak ada yang gini ya ringan, ya haram sih. Tapi ini haram yang sangat, sama kayak kita tidak bisa bilang makanan 98% halal, berarti yang 2% haram. Berarti haram itu. Gak ada yang haram itu gak bisa dipresentase. Tapi haram itu bisa kayak ini lebih haram daripada ini. Tapi tidak bisa dia ke derajat halal dengan kadar tertentu. Jadi haram ya haram. Tapi memang ada beberapa haram yang sangat ditekankan. Misalkan yang sab'ul mubiqat itu 7 dosa besar, dan itu haram yang sangat ditekankan. Nah, ini hasad kepada orang lain saja. Hasad kepada orang yang tidak kita kenal, lil ajanib. Baru lewat kok mas-masannya tuh mentereng sekali. Jadi kelihatan pakai cincin kayaknya 15 gram tuh pasti maling. Kayak gitu tuh pasti padahal enggak kenal sama sekali. Bahkan ngelihatnya di parkiran mungkin. Ngelihat motornya baru, NMAX, keluaran baru, 50 nih harganya. Riba, pas. Nah, itu untuk orang yang baru kenal aja enggak boleh seperti itu. Gitu. Baik. Itu yang baru kenal aja tidak boleh seperti itu. Syadidut tahrim. Jadi haramnya itu sangat. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Masya Allah. Gimana kita mau hasad sama murid kita yang murid kita itu setara dengan anak kandung kita? Coba. Kalau ada guru yang hasad sama muridnya, periksain ke dokter syaraf lah mungkin. Kan enggak masuk akal untuk orang yang ngerti agama. Ini anak kita nih, sekarang kita ajarin. Ilmunya juga nanti kan mengalir. Kalau dia ngajarin orang kan ke kita juga ilmunya. Tapi hasad dia kelihatan berarti. Nyari ilmu dan mengajarkan ilmu bukan karena akhirat. Hasad dia. Makanya di sini dikasih tahu, kok gitu? Hasad sama orang asing aja nggak boleh. Ini lo sampean hasad sama murid sendiri. Dilanjutin, pasti ada penjelasannya. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati as-sawabul jazil. Padahal yang diajarkan kepada santri yang pintar itu akan menjadi fadilah buat kita. As-sawabul azim, as-sawabul jazil. Jadi akan menjadi pahala yang banyak. Kita ngajarin anak yang pintar. Anak yang pintar ini banyak sekali punya murid. Murid-muridnya banyak punya, itu kan pahala buat kita. Jadi ilmun yuntafa'u bihi yang sudah kita pelajari. Jadi kita kalau misalkan hafal hadis, kemudian hafal ayat, jangan hanya sekilas saja kita tiga amalan nih yang enggak putus-putus. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita tahu lewat aja, tapi ketika ada murid yang lebih pintar dari kita, singgah sana saya bisa tergeser ini. Akhirnya kita hasad dan tidak mau memberikan ilmu kepadanya. Padahal ilmu yang bermanfaat kita tahu akan selalu mengalir pahalanya untuk kita. Selama kita ikhlas untuk mengajarkannya. Wa fid dunya as-sana'ul jamil. Kemudian di dunia akan mendapatkan pujian yang indah juga.
Jadi gitu. Ketika murid kita pintar, siapa sih yang dipuji? Gurunya pasti. Jadi, Masya Allah, anak ini pintar sekali. Siapa gurunya? Weis. Udah disebut namanya, ya iyalah saya. Wey. Jadi itu akan kita dapatkan. Makanya, ya diulang lagi mungkin, ketika anak kita itu diproses, ditakdib oleh guru, ya sabar. Mungkin ada beberapa yang tidak serak di kita, tapi guru lebih tahu. Karena guru yang bermuamalah dengan mereka ketika belajar. Mungkin kita sibuk, kita hanya bisa memberi nasihat sedikit. Nah ini dah, wa fid dunya as-sanaul jamil. Jadi di dunia itu sebenarnya kita dapat effort juga. Jadi misal kita ditahu mengajar, murid kita pintar, akhirnya rezeki kita itu jadi luas. Ustadz, antum hebat sekali ngajar beliau, ngajar di tempat ini lagi ya, ngajar di tempat ini lagi ya. Akhirnya luas rezekinya, as-sanaul jamil. Jadi di situ kita dapatkan, makanya ikhlas. Sebenarnya itu. Menghadapi yang belum terlalu bisa, sabar. Menghadapi orang yang pintar sekali, jangan hasad. Jadi stay cool lah. Jadi stay cool itu kayak ya udah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pintar saya ajarin, enggak bisa saya pahamin. Itu seorang guru yang baik, dan setiap diri kita memiliki kewajiban untuk menjadi seorang guru. Baik untuk diri kita sendiri ataupun keluarga terdekat kita. Kemudian mungkin satu fasal lagi. Faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Kemudian kalau misalkan mengajar ada banyak orang, maka dahulukanlah yang awal. Jadi ada yang mungkin lebih pintar, jadi dia dahulukan. Kemudian biar dia bisa ngajarin yang lain, Fa in radiya al-awwal bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Terus kalau misalkan yang awal itu pengen saya yang ini aja, jadi mengarahkan kepada yang di belakangnya, sama yang ini aja Ustadz tidak masalah. Bi taqdimi ghairihi faqaddam. Kemudian hendaklah dia juga mentakdim murid yang dipersilahkan kepada murid yang awal tersebut. Wa yanbaghi an yuzhira lahum al-bishra wa talaqatil wajhi. Jadi hendaklah juga bagi seorang guru itu menampakkan hal-hal positif. Jadi di halaqahnya itu yang dibawa adalah atmosfer positif. Wa talaqatal wajhi, dan wajah yang bersinar lah, yang selalu tersenyum, tidak dilipat, tidak nyebang, yang seperti itu. Jadi yuzharu lahum al-bishra, atmosfernya positif. Jangan isinya dari awal sampai akhir serius semuanya. Orang bernapas kedengeran dihukum. Orang batuk, ngapain batuk? Sakit tenggorokan, keluar berobat, langsung disuruh keluar. Nah, itu tuh jangan, hendaklah tidak seperti itu. Jadi atmosfer yang diberikan itu adalah atmosfer positif. Kemudian dengan wajah yang murah senyum dan cara mengajar yang baik. Wa yatafaqqad ahwalahum. Kemudian memastikan keadaan mereka. Wa yas'ala amman ghaba minhum, dan menanyakan kira-kira siapa nih yang kemarin hadir kok enggak hadir, itu ditanyain. Jadi perhatianlah namanya. Ketika enggak hadir mungkin nanti ditanya kemana Mas kemarin, atau kemana Mas? Kemana kemarin? Seperti itu. Jadi ditanyakan, diperhatikan santri dan orang yang belajar kepadanya. Jadi kalau misalkan santri atau orang yang belajar kepada kita itu diperhatikan, lain rasanya. Jadi kita tuh diperhatikan, tambah semangat belajar. Ditanyain kemarin kemana, kok enggak hadir? Ini Ustadz, oh iya, besok hadir lagi ya. Saya diperhatikan nih, Masya Allah Ustadznya baik sekali. Ya Allah Rabbi. Akhirnya datang kajian, ilmu kita makin tersebar, gitu ya. Jadi mengajar itu harus sabar. Jangan kita malah, kemana nih? Kok satu orang enggak hadir? Itu Ustadz, dia kemarin ada halangan, kayaknya ikut kajian sebelah. Kalau kesini jangan dikasih lagi. Apaan halaqah saya ditinggal seenaknya. Boy. Jadi itu bukan figur guru yang baik lah. Jadi gitu ya. Kemudian sedikit lagi perkataan dari Imam Sauri di fasal selanjutnya.
Qala al-ulama radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah. Jadi jangan kita melarang orang kalau niatnya itu belum benar. Jangan melarang orang belajar kalau misal niatnya belum benar. Jadi misal awalnya itu cuma ikut-ikutan aja. Jangan jangan ditahkim gitu. Jangan divonis gitu ya. Ngapain ente ikut ke sini? Ditanya satu-satu semua muridnya. Ngapain ikut halakoh sini? Ini diajak teman keluar, enggak ikhlas. Ente ngapain ke sini? Itu ustadz yang ngajar ganteng. Oh ya di sini dah diam. Jadi harus adil. Jangan karena niatnya belum, ini kan belum nih. Nah, disebutin di sini faqad qala Sufyan, jadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, talabuhum lil ilmi niyatun. Jadi dengan datangnya mereka di majelis ilmu itu udah niat kan awalnya. Kemudian qalu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ma'nahu kanat ghayatuhu ansara lillahi ta'ala. Jadi nanti niat mereka seiring berjalannya waktu akan berubah jadi ikhlas. Nah, itu orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan langsung divonis ketika dia itu menuntut ilmu niatnya itu belum benar, misalkan masih karena ikut-ikutan, ikut tren dan yang lainnya, ya biarin. Nanti seiring berjalan mereka itu mendengarkan ilmu dan yang lainnya, pasti insya Allah ilmunya akan jadi ikhlas. Nanti yang dapat siapa lagi? Ya kita sendiri. Nah, ini adalah keuntungan belajar ilmu kemudian mengajarkannya. Karena memang ilmu itu ya tidak lekang oleh waktu. Selama ikhlas itu ilmu akan terus ada. Ya kayak Imam Nawawi ini contohnya. Sudah hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun nih. Kitabnya kita baca. Beliau menulis sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi sekarang tulisannya kita baca. Nah, ini adalah buah dari keikhlasan menuntut ilmu dan keikhlasan mengajarkan ilmu. Baik. Jadi ketika kajian sama santri, kami menemukan ada satu syair dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi beliau berkata tentang ilmu itu, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Bukan hanya dari segi kecerdasan dan cara bermuamalah, tapi dari segi fisik juga. Jadi orang yang berilmu itu pasti terlihat lebih tampan ya. Jadi orang yang sering datang ke majelis ilmu, kemudian sering ngaji kitab, karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, biar je hidungnya agak peset sedikit. Biar je rambutnya agak kerijang. Tapi ketika tahu dia berilmu, rasanya kayak ngelihat lampu. Masya Allah. Jadi itu zainun li ahlihi, itu kata Abul Hasan. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamid. Jadi ilmu itu adalah keutamaan dan lambang dari setiap pujian yang ada di seluruh dunia. Jadi kehormatan tertinggi, nikmat terbaik yang kita bisa rasakan adalah ketika kita diberi kesempatan untuk ikhlas menuntut ilmu dan mengajarkannya. Itu dah sebenarnya lambang dari seluruh pujian yang ada di dunia. Tidak butuh pujian manusia. Cukup berilmu, sudah semua pujian ada di dada kita. Karena apa? Allah ridho sama kita. Jadi emang dalam sekali. Kemudian wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Kemudian jadikanlah setiap hari dari hari-hari kalian itu untuk selalu mencari faidah. Dan kalian akan berenang di lautan faidah tersebut. Bayangin nih, kita menjadikan setiap hari untuk menjadikan diri kita itu mencari faidah. Nah, kita itu seperti berenang di faidah. Bayangkan, berenang di faidah itu kita dapat ilmunya, kita mengajarkannya, tenang masuk surga. Jadi kalau kita jadikan setiap hari kita itu seperti itu, ya inilah wasbah fi buhuril fawaid. Kita itu seperti renang di lautan faedah. Apa yang lebih nikmat daripada itu? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya satu orang yang faqih, orang yang mengerti ilmu dan mengamalkannya, asyaddu ala syaitan min alfi abid, lebih sulit digoda syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah saja. Jadi gitu, saking dalamnya dan
pentingnya kita untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa menjadi faham. Uh, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Muhammad bin Al-Hasan kepada kita. Kalau misalkan ada yang mau cross check, langsung ada di kitab Ta'limul Muta'allim karangannya Imam Az-Zarnuji. Jadi di situ disebutkan tentang memang keutamaan menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Bahkan untuk satu orang yang memiliki ilmu faham, artinya itu syaitan lebih kesulitan daripada mengganggu 1000 orang yang hanya ahli ibadah saja. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Udah Isya atau masih ada waktu sedikit untuk berdiskusi dan pertanyaan? Baik, kita cukupkan. Mungkin ada satu pertanyaan saja mungkin. Kalau ada. Oh, udah bel ternyata. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan, kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan ini kita dapat menjadi lebih beriman dan lebih semangat untuk menuntut ilmu serta menyampaikannya dengan cara yang baik sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.